Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dosen Pengampu Ahmad Fathah, SPDI, MSI, dan juga teman-teman yang saya sayangi. Di sini kami dari kelompok 5. Saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 5. Yang pertama saya sendiri, Hilmatul Urfah, sebagai moderator dan pemateri 1. Juga ada teman saya Nurfadilatul Rushkiyah sebagai pemateri kedua. Kelompok kami menjelaskan tentang studi Islam dengan pendekatan filologi. Yang pertama, pengertian dan tujuan filologi. Istilah filologi, filologia lahir dan berkembang di kawasan kerajaan Yunani, yaitu kota Iskandarsyah. Secara etimologis, filologi berasal dari bahasa Yunani filologia, yang artinya kegemaran berbincang-bincang. Dalam kamus, istilah filologi sebagai ilmu yang menyelidiki perkembangan kerohanian suatu bangsa dan kekhususannya, atau yang menyelidiki kebudayaan berdasarkan bahasa dan kesusastraannya. Dalam perkembangan terakhir, filologi menitik beratkan pengajiannya pada perbedaan-perbedaan itu sebagai alternatif yang positif. Dalam hubungan ini, suatu naskah dipandang sebagai penciptaan kembali, karena mencerminkan perhatian yang aktif dari pembacanya. Sedangkan varian-varian yang ada diartikan sebagai pengungkapan kegiatan yang kreatif untuk memahami, menafsirkan, dan membetulkan teks bila ada yang dipandang tidak tepat. Objek kajian filologi adalah teks, sedang sasaran kerjanya berupa naskah. Naskah merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan peninggalan tulisan masa lampau, dan teks merupakan kandungan yang tersimpan dalam suatu naskah. Naskah sering pula disebut dengan manuskrip atau kodeks, yang berarti tulisan tangan. Nah, di sini filologi memiliki tujuan umum dan khusus, yaitu yang pertama, tujuan umum. A. Memahami kebudayaan suatu bangsa melalui hasil sastranya, baik lisan maupun tulisan. B. Memahami makna dan fungsi teks bagi masyarakat penciptanya. C. Mengungkap nilai-nilai budaya sebagai alternatif pengembangan kebudayaan. Yang kedua, tinjauan khusus. A. Menyunting sebuah teks yang dipandang mendekati teks aslinya. B. Mengungkap sejarah terjadinya teks dan sejarah perkembangannya. C. Mengungkap persepsi pembaca pada setiap kurun penerimanya. Nah, secara umum, filologi bertujuan untuk menertibkan, menyunting, dan menganalisis suatu naskah kuno. Nah, dalam hal ini sangat memerlukan disiplin ilmu lainnya sebagai sejarah, filsafat, sosiologi, antropologi, sejarah, agama, dan lainnya. Nah, maka dapat dikatakan bahwa secara praktis penelitian filologi dilakukan untuk tujuan menunjang ilmu-ilmu lain. Agar dapat menghasilkan suatu teks yang mendekati aslinya, sementara kegunaan hasil penelitian filologi sebagai suatu informasi yang sangat berharga bagi khalayak umum dan dapat digunakan oleh cabang-cabang ilmiah lain seperti sejarah, hukum, dan agama. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Nurfadilatul Rushkiyah. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang studi Islam dengan pendekatan filologi. Pendekatan filologi yaitu sudut pandang suatu masalah yang dikaji berupa teks atau tulisan. Tulisan tersebut menurut Az-Zamakhsyari, sebagaimana dikutip Nabila Lubis, mengungkapkan kegiatan filologi sebagai tarik al-kutub yang berfungsi untuk memberikan koreksi akan suatu teks tersebut, sehingga akan menghasilkan analisis yang dapat dipertanggungjawabkan. Bahasa Arab pra-Islam dikenal dengan karya-karya syair maupun sastra prosanya. Karya yang paling terkenal adalah Muqallaqat, yaitu yang berarti yang tergantung. Karya-karya yang berupa qasidah-qasidah panjang dan bagus yang digantungkan pada dinding Ka'bah dengan tujuan agar dibaca masyarakat Arab pada sehari-hari, pasar, dan keramaian lainnya.
pertama, dengan menggunakan pendekatan filologi dapat dibagi dalam 3 pendekatan. Perlu ditekankan di sini bahwa ketiga pendekatan dimaksudkan tidak terpisah secara ekstrim. Pendekatan bisa overlapping, saling melengkapi, atau bahkan dalam sudut pandang tertentu sama. Ketiga pendekatan tersebut yaitu yang pertama, pendekatan filologi terhadap Al-Quran. Pendekatan filologi terhadap Al-Quran yaitu metode tafsir yang merupakan metode tertua dalam pengkajian agama. Metode penafsiran yang berkembang dalam tradisi intelektual Islam dan cukup populer yaitu A. Metode tafsir tahlil, yaitu metode mentafsirkan Quran dengan cara menguraikan secara detail kata demi kata, ayat demi ayat, surat demi surat, dari awal hingga akhir. Nah, yang B, metode tafsir ijmali, yaitu mentafsirkan ayat-ayat dalam kitab suci dengan cara menunjukkan kandungan makna kitab suci secara global dan penjelasannya pun biasanya secara global pula. Yang C, metode tafsir mukarron, yaitu dengan cara membandingkan ayat Al-Quran dengan ayat lainnya yang memiliki kemiripan redaksi baik dalam kasus yang sama maupun yang beda, atau bisa juga seperti Quran dengan hadis, hadis dengan hadis, atau dengan pendapat ulama-ulama tafsir. Nah, yang terakhir yaitu tentang metode tafsir maudhu, yaitu disebut juga tafsir tematik, menafsirkan dengan cara menghimpun ayat Al-Quran dari berbagai surat yang berkaitan dengan persoalan atau topik yang ditetapkan sebelumnya, atau dengan cara mengangkat gagasan dasar Al-Quran yang merespon tema-tema abadi yang menjadi keprihatinan manusia sepanjang sejarah. Nah, yang kedua, pendekatan filologi terhadap hadis. Sebagaimana Al-Quran, hadis juga banyak diteliti oleh para ahli ya. Bahkan dapat dikatakan penelitian terhadap hadis lebih banyak dilakukan dibandingkan dengan Al-Quran. Nah, memahami suatu hadis sebagai salah satu sumber terpenting ajaran Islam setelah Al-Quran pasti memerlukan talaah kritis untuk menyeluruh, utuh dan menyeluruh. Maka, kajian akan terfokus pada matan, sanad, dan perawi dari hadis tersebut. Nah, yang terakhir yaitu pendekatan filologi terhadap teks, naskah, dan kitab-kitab atau hermeneutika. Pada mulanya, pendekatan ini hanya dipahami sebagai metode untuk menafsiri teks-teks yang terdapat dalam karya sastra, kitab suci, tetapi kemudian penggunaan hermeneutika sebagai metode penafsiran semakin luas dan berkembang, baik dalam cara analisis maupun objek kajian. Nah, yang terakhir yaitu tentang signifikansi dan kontribusi studi Islam dengan pendekatan filologi. Berbicara signifikansi, filologi sangatlah penting untuk memecahkan masalah yang terjadi saat ini. Hasil dari studi dengan pendekatan filologis menurut Adams adalah sebuah sumber pustaka atau literatur yang dapat menyentuh semua aspek kehidupan dan kesalihan umat Islam. Penelitian agama dengan menggunakan pendekatan filologi dapat dibagi dalam 3 pendekatan, yaitu tafsir, konteks analisis, dan hermeneutika. Ketiga pendekatan tersebut tidak terpisah secara ekstrim. Pendekatan itu bisa overlapping, saling melengkapi, atau bahkan dalam sudut tertentu sama. Filologi berguna untuk meneliti bahasa, meneliti kajian linguistik, makna kata-kata, dan ungkapan terhadap karya sastra. Nah, arti penting pendekatan filologis dalam lingkup kajian rekonstruksi teks adalah guna memberikan gambaran yang lebih jelas terhadap karya-karya yang tidak mencantumkan nama pengarang dalam tulisan atau manuskripnya, ataupun penisbatan sebuah karya yang masih bersifat meragukan, seperti dalam kasus sebuah karya tafsir Sufi yang secara meragukan dinisbatkan kepada Ibnu Arabi hanya lantaran isinya yang banyak mengungkapkan konsep wadat al-wujud
Di sini, pendekatan rekonstruksi teks menjadi jawaban bagi persoalan yang lekat dengan upaya penerbitan sebuah teks hasil kajian tafsir hadis dari salinan-salinan manuskripnya yang ada. Nah, itulah tadi yang saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf ya. Demikian penjelasan dari kelompok kami. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.